Halo rekan-rekan semua, hari ini kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan unit Scania. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cooling system, tapi lebih spesifik di fan Scania ya. Jadi kipasnya si Scania. Untuk fan Scania ini tipenya menggunakan cloud ya. Jadi kalau kita lihat fan speed Scania itu bisa variabel, menyesuaikan dengan kondisi temperatur engine-nya atau temperatur coolant-nya. Jika temperatur coolant-nya tinggi, nanti fan speed-nya bakal tinggi. Jika temperatur coolant-nya rendah, nanti fan speed-nya bakal direndahkan. Jadi lebih optimal dalam menjaga temperatur engine. Dan dengan variabel fan yang variabel ini bisa mengakibatkan fuel konsumsinya lebih rendah. Jadi ketika tidak memerlukan fan yang speednya tinggi, maka dia tidak perlu dengan speed yang tinggi, sehingga beban engine jadi berkurang, fuel konsumsinya jadi lebih rendah. Untuk fan engine ini letaknya ada di depan engine. Ini contohnya di engine Scania. Jadi di depan ini ada fan blade. Fan blade-nya ini nanti akan dimounting dengan fan cloud. Yang ini adalah fan cloud-nya. Di fan cloud itu nanti ada di dalamnya, di sini ada oli ya. Jadi di sini ada oli, terus nanti ada control valve. Jadi ini yang akan membuka menutup saluran oli. Terus selanjutnya di sini ada disc packet atau chamber ya. Nanti di sini adalah ruangan untuk oli masuk ya. Jadi oli masuknya nanti ada di disc packet. Secara basic sederhana adalah ketika disc packetnya, cloudnya ini nanti dialiri oleh oli banyak masuk ke dalam disc packet atau biasanya kita sebut chamber, maka fan speed bakal diteruskan menuju fan itu dengan cepat. Jadi output fan-nya ini nanti bakal cepat karena slip antara input sama fan itu bakal minimum ya. Jadi kalau banyak oli, fan-nya makin kencang mutarnya. Basicnya seperti itu. Nanti kalau oli yang masuk ke sini itu tidak ada, maka fan-nya mutarnya bakal lebih pelan. Jadi olinya itu kental banget dengan viscosity yang sangat tinggi, sehingga ketika ada oli di dalam ini jadi lengket, sehingga dia nanti bakal memutar disc package ya. Kalau kita lihat ini fan cloud-nya ini nanti bakal ada control valve untuk mengatur aliran oli yang menuju ke disc packet atau chamber tadi. Ini contohnya valve kondisi terbuka ya. Jadi kalau valve kondisi terbuka, maka valve ini terbuka, maka olinya itu bakal masuk semua ke chamber atau disc packet. Jadi ketika oli masuk ke chamber ini, maka nanti bakal fan speed bakal diteruskan ini hampir nanti adalah 100%. Jadi ada slip sedikit, mendekati 100% jika oli yang masuk ke sini sangat tinggi. Tapi kalau oli nanti yang masuk ini makin berkurang, fan speednya bakal berkurang karena terjadi slip ya, terjadi slip. Intinya ketika banyak oli itu minimum slip, kalau olinya sedikit itu slipnya makin tinggi. Di bawah ini kalau kita lihat ini ada valve tertutup, ini kondisi valve tertutup. Jadi kalau tertutup, nanti oli yang di chamber ini bakal keluar masuk ke sini dan dia bakal berkumpul di sini. Jadi oli yang di chamber itu posisinya tertutup, tidak ada oli yang ke chamber. Nanti kalau olinya 0 ya nanti tidak ada putaran sama sekali atau minimum banget untuk putarannya. Terus komponen-komponen yang ada di ini, elektroniknya yang ada di fan cloud itu ada dua komponen elektrik. Yang pertama adalah solenoid. Jadi solenoid ini nanti akan menjadi magnet karena ini elektromagnetik. Jadi nanti dialiri listrik, nanti berubah menjadi magnet. Magnetnya nanti akan menarik si
kontrol valve ya. Kontrol valve ini ketarik, maka valve-nya bakal tertutup. Nanti ini PWM ya, voltage-nya yang akan dimainkan, PWM-nya berapa persen. Makin tinggi PWM-nya, makin magnetnya makin besar, makin kencang. Nanti PWM-nya makin kecil, ya nanti magnetnya makin kecil, sehingga buka nutupnya valve ini bisa variabel tergantung dari sinyal PWM yang ke solenoid. Terus selanjutnya di sini ada sensor. Ini sensor kecepatan ya. Jadi ini akan mendeteksi kecepatan dari fan. Jadi ketika fan-nya muter itu akan dibaca berapa kecepatan dari fan-nya. Jadi ada dua komponen elektronik yang ada di fan clamp, yaitu solenoid dan sensor speed. Ini secara garis besar itu ada T12 fan rotation speed sensor dan solenoid valve ya. Jadi ini penamaannya, kedua komponen ini adalah T124 ya. Nanti T124 ini terdiri dari speed sensor dan solenoid valve. Jadi ketika ada problem, kita bisa mengecek kondisi dari resistan dari solenoidnya ya. Jadi resistan solenoidnya itu adalah 30 plus minus 2 ohm. Jadi 28 sampai 32 ohm untuk resistan dari koilnya solenoid ini. Jadi kalau koilnya solenoid ini kita ukur ternyata deviasinya sangat tinggi di luar dari ring ini, berarti ada kerusakan dari solenoidnya ya. Kita harus mengganti fan clamp AC ya. Terus selanjutnya secara wiring diagram nanti T124 ini bakal dikontrol oleh E44 ya. E44 ini adalah EMS atau Engine Management System atau controller engine. Jadi nanti semuanya bakal diatur oleh controller engine. Jadi fan speednya mau muter kencang mau muter pelan itu tergantung dari engine controller nanti ngasih sinyal PWM ke solenoid. Terus selanjutnya nanti kita akan coba mengecek ya, mengecek fan speed di SDP3. Terus sebelum kita lakukan pengecekan dan melakukan adjustment, kita cek dulu di sini untuk animasinya ya. Nah, ini adalah fan clamp, dalamannya nanti seperti ini. Nah, di sini itu ada kontrol valve. Nanti kontrol valve ini diaktifkan oleh solenoid ya. Jadi kalau solenoidnya ini on, maka kontrol valve ketarik, dia menutup saluran oli sehingga yang ke chamber ini olinya tidak ada. Contohnya ini terbuka, ini tertutup, olinya kosong di chamber, maka fan-nya pelan. Kalau posisi terisi seperti ini, ya nanti fan-nya cepat. Ini contohnya ya. Kalau kita lihat ini oli yang masuk ke dalam clamp-nya ya. Ini semakin besar oli yang masuk ke dalam clamp, maka fan speed-nya akan semakin besar. Ini kita kurangin, maka putarannya makin berkurang. Padahal RPM engine-nya tetap. Ya, jadi nanti 0 sampai dia tidak bergerak, yang bergerak hanya inputnya saja. Ini untuk gambaran bagian dalamnya. Ini memang berbeda dengan di Scania ya, cuma basicnya ini mirip sama, yaitu ada solenoid, ada valve-nya, ada olinya, karena ini sama-sama fan clamp ya. Nah, ini ada valve-nya, ini yang mengatur saluran oli menuju ke clamp-nya tadi. Ini disk clamp ya. Disk clamp itu nanti ini disk clamp nanti terhubung sama housing. Jadi disk clamp ini nanti diputar oleh engine ya. Jadi engine mutar bagian input sub muter disk clamp, baru muter housing. Bagian tengah ini penamaannya adalah disk clamp. Jadi secara aliran itu dari puli nanti engine ya, engine muter puli muter shaftnya ini, shaftnya muter disk clamp, nanti disk clamp ini kalau ada oli bakal muter housingnya. Secara basic seperti itu. Sekarang kita coba ngecek bagaimana kita mengecek si unit di Scania ini dengan menggunakan SDP3. Nah, untuk pengecekan menggunakan SDP3 kita masuknya ke controller engine ya, karena yang ngatur tadi fan speed tadi adalah si
si engine, yaitu EMS, Engine Management System. Kita buka engine. Setelah kita buka engine, nanti kita cari yang T ya, karena tadi solenoid dan sensor itu ada di T ya. Kita tinggal cari aja T ya, ini T123, yaitu fan rotational speed sensor dan solenoid valve. Di sini kalau kita klik cek, di sini kita bisa melihat yang pertama adalah fan speed ya. Ini adalah kecepatan fan speed. Ini adalah fan speed yang diminta. Jadi fan speed yang diminta itu berapa? Terus yang ini adalah fan speed aktual atau fan speed yang dibaca oleh sensor. Begitu ya rekan-rekan. Jadi ini adalah fan speed yang diminta oleh controller, ini adalah fan speed aktual yang terbaca di bagian sensornya. Terus di sini ada fan control. Fan control ini bisa kita setting ya. Jadi fan control ini ada 0 sampai 100%. Jadi kita bisa memanipulasi PWM yang mau ke solenoid. Ini dengan cara kita bisa activated atau aktivasi ya. Kalau kita pencet aktivasi, ini kita bisa 0 sampai 100 ya. Jadi kita bisa setting itu fan controlnya itu 0 sampai 100. Fan control 0 sampai 100 ini kita harus membaca di bagian sini ya. Fan control. Jadi kayak PWM signal ini dikontrol dari 0 sampai 100. Jadi controllernya nanti akan mengontrol PWM-nya ini 0 sampai 100. Ini pada 0% ini fan-nya full engine. Berarti kalau kita ke 0% itu berarti valve-nya tadi bakal buka full sehingga banyak oli yang menuju ke clutch sehingga si fan-nya itu full engine. Putarannya bakal diteruskan secara maksimal. Jadi tidak ada yang selip atau selipnya itu minimal sekali. Tapi kalau nanti ini fan-nya ini kontrolnya kita rubah ke 100, maka yang terjadi adalah valve-nya tadi posisi bakal menutup. Jadi PWM-nya ini 100% itu bakal dialirkan menuju ke solenoid. Solenoidnya jadi magnet sehingga valve-nya tertutup, tidak ada oli yang masuk menuju ke clutch ya. Fan-nya bakal selip, RPM engine-nya bakal rendah sekali. Jadi kita bisa memanipulasi untuk mengecek kondisi fan-nya itu bagus atau tidak itu dengan cara mengaktifkan fan controlnya. Selanjutnya untuk pengecekan komponennya kita bisa masuk di komponen. Nah, di sini kita bisa ngecek ya pin berapa saja yang mau kita cek. Contohnya kalau kita mau ngecek resistannya ini ya, resistannya ini berarti pin 4 sama pin 5 harus kita cek. Ya, resistannya nanti sesuai dengan ring yaitu 30 plus minus 2. Jadi nanti kalau untuk powernya sensor ini di sini 12 ya, harusnya ini 5 volt ya. Jadi kalau kita ukur ini harusnya di sini adalah 5 volt ya. Terus nanti kalau solenoid ini adalah powernya itu harusnya 24 volt. Jadi 24 volt untuk solenoid, 5 volt untuk powernya sensor. Terus lokasi nanti ada di sini untuk location-nya, terus ceknya nanti di sebelah ini. Ketika ada error nanti ngecek di fault code ini bakal muncul errornya. Demikian untuk pembahasan fan speed kali ini. Intinya fan speed ini bakal mengatur kecepatan fan untuk menjaga suhu temperatur engine ya. Jadi kalau engine nanti butuh pendinginan yang lebih maka fan speednya bakal tinggi. Nanti kalau engine butuh pendinginan yang rendah maka fan speednya juga bakal direndahkan. Lebih ke efisiensi dari fuel ya, biar fuelnya lebih efisien, engine tidak terbebani terus dengan fan speed yang tinggi terus. Kalau konvensional itu kan fan speednya itu diputar oleh puli langsung pakai bel sehingga fannya kenceng terus ya. Jadi engine-nya akan terbebani terus menyebabkan fuel efisiensinya rendah, fuelnya lebih tinggi. Demikian kita kembali lagi nanti di pembahasan berikut.